Oke, harusnya udah ke record nih. Kita hari ini akan belajar, malam hari ini akan belajar mekanika. Eh, kita mulai dari yang awal-awal dulu. Jadi apa ya? Kita bisa lihat apa ya? Bahwa materi-materi awal adalah pertama itu kita akan di mekanika itu menganalisis gerak lah, mekanikisnya. Jadi analisis gerak, gaya dan lain-lain. Sehingga di oke kalau di fisika dasar kita cuma mungkin berkutat dengan tiga dimensi, paling paling mentok tiga dimensi atau dua dimensi. Nah di situ pula juga di dua dimensi atau tiga dimensi itu cuma apa namanya cuma membahas tentang Cartesian doang, ya kayak x, y atau z lah mentok-mentok. Jadi tapi untuk beberapa kasus itu memang kurang gitu kayak eh, un- kalau dinyatakan dalam koordinat Cartesian itu berbeda. So di sini kita akan mulai dengan membahas kita 10 nih. Bentar. Ini OneNote-nya bentar ya, bentar stop sharing dulu. Aku salah kayak untuk membagikan stop sharing. Nah, aku akan membagikan screen. Oke, apakah sudah kelihatan share screen-nya? Oke, kita akan mulai dengan sistem koordinat dan gerak padanya. Nah, pertama-tama kita kan udah tahu nih. eh Bentar, ini kenapa? Ya, bentar ya. Ya, sini ada satu masalah. Bentar. Ini nggak connect. Nah, oke. Oke, kita mulai bahwa kita pertama itu dalam mengenal lah ini koordinat Cartesian. Jadi kita punya sumbu X, Y, sama Z. Dengan kita menyatakan vektor posisinya itu adalah X, Y, Z. Ini doang. Kita kan udah tahu nih. Terus komponennya kalau kita jabarkan dalam bentuk IJK, biasanya kalau kita ngomong IJK, kadang ada yang cuma menyatakan bahwa X topi, Y topi, Z topi. Terkadang jadi XI plus YJ plus ZK. Atau kadang-kadang beberapa buku itu menyebutkan bahwa ini X topi, terus Y topi, sama Z topi. Ini sebenarnya sama, tapi memang ya cuma beda penyebutan aja sebenarnya untuk vektor satuan di sini. Terus untuk eh, kecepatannya kita udah tahu nih, kan V sama dengan dr per dt. Ini dalam bentuk vektor, jadi sini berarti sebenarnya sebagai pengingat bahwa setiap di sini, ini vektor di sini itu sebenarnya setiap komponen yang ada di vektor ini itu mempunyai apa ya? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu sebagai fungsi dari waktu. Tapi untuk di apa namanya di Cartesian sendiri panjang vektor satuannya itu apa ya? Apa ya, penyebutannya konstan. Jadi kayak di sini kan cuma y ya ke sini doang kan, dia nggak berubah-ubah sini sini.
terus ke sini. Nah, nanti kita bahas apa maksud dari ini. Jadi kita akan fokus ke sini dulu bahwa d per dt x I plus yj plus zk sama dengan x dot i ditambah y dot j ditambah z dot k. Dan ini di sini kalau kalian lupa bahwa x dot sama dengan dx per dt, terus x double dot sama dengan d pangkat 2 x per dt, atau sama dengan dx dot a. Nah, dx dot per dt. Nah, ini kita punya vektor kecepatannya. Nah, gini, terus sama seperti sebelumnya dengan teknik ini, kita tahu bahwa kecepatan adalah turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi x dot, jadi x double dot i tambah y double dot j ditambah z double dot k. Di sini cuma cukup mudah ya untuk menentukan besarnya. Ya, cuma gini doang sebenarnya. Ya, kalau Kartesian kita udah tahu lah ya. Kalau Kartesian, nah contohnya itu bahwa kita meninjau bahwa di sini itu ada buah. Kayak kalau di sini kan kita tahu nih, ini x-nya berapa di sini. Nah, tapi bagaimana kalau kita meninjau gerak suatu benda yang berotasi? Nah, di sini ada tantangan nih bahwa apa namanya, kalau dia bergerak memutar ke sini, oke lah kalau kita sebut bahwa si ininya cuma berada ke sini doang. Kita bisa eh, hitung dengan Cartesian juga, tapi agak sedikit rumit. Tapi kita bisa melakukan cara lain, pendekatan koordinat lain, supaya si geraknya ini dia bisa lebih dipahami konsep geraknya dan juga lebih memudahkan dalam perhitungannya. So, kalau untuk kasus si bola ini di sini itu kita bicara di dua dimensi dulu bahwa ada planar polar di sini. Jadi kalau kita lihat bahwa kan sebenarnya ini materi udah dapat nih di matematika 2 kalau nggak salah ya. Nah, di sini kan kalau planar polar itu dia komponennya ada R sama theta di sini. Jadi bukan lagi XY doang, yang X sama Y. Nah, dia komponennya itu dinyatakan dalam R. Posisinya itu R. Terus di sini juga ada membentuk sudut terhadap sumbu X positif adalah theta. Jadi theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh R ini. Ya, garis vektor jarak di sini terhadap R. Itu berlawan arah dengan jarum jam. Nah, dengan kita lihat bahwa di sini nanti ada R topi, terus di sini nanti ada tegak lurus, sama di sini adalah theta topi. Kalau bisa dilihat bahwa di sini nanti ada vektor 2 vektor, tapi sebenarnya untuk fungsi posisinya cuma R sama dengan R R topi, tapi dia dalam bentuk fungsi theta. Jadi di sini itu bentuk dan arah dari vektor satuannya itu nanti akan berubah seiring dengan perubahan tetanya ini. Begitu.
Untuk besarnya kan kalau vektor satuan kan besarnya cuma ya satu, satu satuan. Itu kalau kita lihat bawah, kita tinjau dulu nih hubungan antara koordinat kartesian sama vektor satuan ini. Nah, di sini ada sudut theta, di sini berarti ada sudut theta lagi nih. Nah, kita bisa lihat bahwa R itu kalau kita tinjau dalam bentuk kartesian itu adalah I cos theta ditambah J sin theta. Terus theta tapi itu sama dengan minus I sin theta ditambah J cos theta. Kalau kita bisa lihat anunya, kalau kita kan sebenarnya kalau kita turunin di sini nanti dia kan sebagai fungsi dari theta berarti kan dr d theta itu sama dengan berarti kalau kita turunin jadi theta terus theta tapi terus kalau vektor satuan theta ini itu kita turunkan terhadap theta. Jangan confuse ya. Jadi sebenarnya itu theta dot ini theta tapi ini vektor satuan theta tapi itu dia berubah juga arahnya terhadap si jaraknya ini. Jadi nanti dia ya nanti akan berubah juga. Berubah terhadap theta juga sebenarnya. Jadi kalau kita turunin di sini eh, nah kalau kita lihat bahwa nanti kalau kita turunin fungsi di sini itu sama dengan minus I cos theta minus ya minus sin theta J tapi sin theta. Jadi kita bisa asumsikan bahwa di sini adalah R minus R. Nah, kita lihat sekarang bahwa kita dapat fungsi ya kita dapat fungsi posisinya itu adalah di planar itu posisi di planar polar itu sama dengan R top R R tapi bentar. R R tapi so kalau kita cari kecepatannya di R per dt itu kan sama dengan oh ya vektor ini juga vektor nanti harusnya hasilnya sama dengan vektor dt per dt R R top. Jadi kalau kita lihat bahwa kita turunin peran-peran nih di sini dr dulu terus R topi dulu. Jadi kayak ini sebenarnya kayak perkalian nanti kita turuninnya berdasarkan aturan perkalian. Kalau kita menurunkan suatu fungsi yang terdiri dari perkalian antara dua fungsi. So kita bisa lihat bahwa ini kita turunin R-nya dulu, R non topinya ini, jadi R topi. Terus kita turuninnya R topinya, jadi R ditambah R kita turunin dulu nih, R per dt A terus d theta per dt. Kita paham maksudnya bahwa R topi itu adalah fungsi dari theta, terus theta itu juga berubah terhadap waktu. Jadi begitu, jadi kita bisa lihat bahwa R topi R dot ditambah R theta theta topi. Nah, sini nih. Nah, terus dengan perlakuan sama ini kecepatan. Terus di percepatan A dengan dv per dt itu kita juga bisa memperoleh hasil yang lumayan kita
tahu bahwa nanti akan ada kayak suatu saat adalah ada kecepatan sinusoidal sama kecepatan Coriolis R dan theta. So di sini R kita udah lihat nih ya, berarti kan d per dt R dot R topi ditambah R theta dot theta topi itu, kalau ini kalian bisa turunin sendiri berdasarkan flow yang ada di sini. So ingat bahwa eh, vektor satuan di sini nanti itu akan berubah arahnya. So arahnya itu berubah terhadap theta. Terus theta itu juga berubah terhadap waktu. Jadi nanti nuruninnya itu pakai aturan rantai. So kita kalau kita turunin ini pakai aturan perkalian, terus nanti untuk R topinya ini R vektor satuannya di sini itu pakai aturan rantai. Nah, so kita lihat di sini pakai aturan rantai. Di sini kita nurun ini adalah pakai aturan perkalian, ya, perkalian turunan. So kita nanti akan mendapat bahwa percepatan dalam koordinat planar polar itu adalah r dot r theta dot pangkat 2 r topi ditambah 2 r tambah r theta topi. Di sini kita bisa asumsi ini bahwa ini adalah AR kecepatan radial, terus di sini adalah percepatan tangensial atau A theta. So kita lihat bahwa di sini adalah kayak gini. Nah terus agak berkembang dengan yang udah ada. Kita berkembang beralih ke ini. Ini tadi kita meninjau bahwa ini adalah gerak dua dimensi doang. Ya nggak ada dimensi volume yang membentuk volume, atau dalam tanda kutip nggak ada, kita cuma tinjau di satu nilai Z doang. Nah sekarang kita akan meninjau bahwa si gerak ini bisa di andai kita punya sini, kita punya kasus lagi nih di sini ada gerak di sini. Bentar, harusnya di sini ya. Bentar. Ini terus di sini ada ro ya, ini area. Terus di sini ada Z, ini ada Z, terus di sini ada rho, di sini ada B. Nah di sini kita bisa lihat bahwa X, Z. Nah di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita tinjau, kalau kita ingin meninjau gerak dalam gerak 3 dimensi, terus kita bisa tahu bahwa ini nanti akan apa namanya. Nah, kita bisa melihat dalam bentuk ini silinder nanti kalau di gerak 3 dimensi. Ini bisa pakai Cartesian. Terus kita bisa pakai silinder, koordinat silinder yang nanti ini akan kita bahas nomor 3. Terus yang terakhir adalah koordinat bulan. Ya, nanti akan kita bahas. So sebenarnya kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini cuma pengembangan dari koordinat planar yang ada
planar polar yang ada di sini. Cuma di sini itu ada eh, koordinat koordinatnya beda. Jadi di sini itu komponennya adalah rho, v, sama z. Dengan vektor posisinya itu adalah rho, tapi ditambah z, tapi. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya enak kalau kita menggunakan z tapi y tapi dalam bentuk ini karena biar nggak membingungkan. Kalau kita pakai K di sini nanti akan banyak bentuk yang lebih beda lah, sebenarnya sama. Nah di sini kalau kita lihat bahwa di sini cuma ada sebenarnya sama dengan konsepnya sama dengan koordinat planar tapi planar polar, tapi di sini itu ada komponen z-nya di sini. So sebenarnya kalau sama ini kita bisa lakukan pendekatan. Jadi kita tempatkan bahwa di sini adalah rotapi, rotapi ditambah rho v dot v topi terus ditambah z dot z. Udah, ini kalian bisa turunin sendiri juga. Sebenarnya konsepnya sama dengan ini karena ini pengembangan doang volume. Terus setelah itu bawah di A-nya ini itu sebenarnya juga sama, kita bisa turunin banget. Kita dapatin bahwa di sini bahwa seperti yang tadi adalah rho min rho v 2 rho ditambah 2 v double dot ditambah rho v dot ya, ini v dot ya, v double dot v tapi ditambah z tapi dot z tapi. Jadi cuma pengembangan dari ini ke sini. Nah, terus gimana cara kita dapat ini? Itu kalian bisa turunkan sendiri. Cukup mudah kalau dari planar polar ke koordinat silinder di sini. Saya tulis saja silinder biar kalian gak bingung baca di sini. Nah, terus koordinat yang keempat adalah koordinat bola. Apa namanya? Yaitu kayak nanti kalau kita lihat dalam sistem garis koordinatnya itu nanti dia akan membentuk suatu sistem bola. So, kita tinjau lagi. Bentar. Set, set, set. Terus di sini itu bentar. Garisnya adalah IV. Terus di mana lagi itu tadi R-nya di sini. Terus rho-nya kok rho-nya sih V. V tetanya. Tetanya itu ada di sini. Oh enggak salah ya. Ya benar. Nah, ini udah mulai bingung nih menganalisisnya. Analisis. Karena gimana? Tadi di planar itu cuma ada dua soal yang ada di sini.
yang jadi dia cuma berubah bergantung terhadap theta, tapi di sini ini nanti vektor satuan yang ada di sini yang muncul yaitu nanti ada R topi, terus theta topi sama B topi. Yaitu nanti berbeda. Dia nanti setiap ini itu dia bergantung terhadap ini sama ini. Nanti jatuhnya ke itu. So kalian bisa lihat gambarnya lebih sedikit lebih jelas tuh di buku keren. Kok buku keren sih? Kok keren? Arya, buku sampai Arya itu yang di ini sebenarnya dibahas di bab nomor 6 sebelum Central Force. Jadi kalian bisa lihat di situ. Ya supaya lebih jelas. Tapi aku langsung aja karena ini mungkin nggak kurang proper untuk menggambarkan 3D-nya. So kita akan aku ajain. Bentar. Tetapi terus di sini ada oh, dari R. Tetapi terus ini ada tetapi. Di sini ada theta, terus ini ada B. Ini sebenarnya ini beda ya. Ini satu kolom harus theta tuh. Makanya kalian bisa lihat di buku Atampe Arya supaya lebih jelasnya. Itu kita dapatkan bahwa kita pelan-pelan dulu. Kita tinjau di theta dulu. Dalam sudut theta itu adalah R tapi itu sama dengan sekian. Kalau kalian bisa lihat bahwa di koordinat bola nanti kalian bisa turunin sendiri. Sebenarnya di koordinat bola itu vektor posisinya adalah sama seperti koordinat planar polar. Itu R tapi ini di sini itu adalah fungsi dari theta sama phi. So makanya nanti itu menurunnya lumayan alot. Oh, kalian harus sabar untuk menurunkannya. Nah, aku akan memilih sedikit clue, yaitu bahwa turunan dari DR terhadap V itu adalah V tapi sin theta. Sedangkan turunan dari D theta tapi dV itu sama dengan ini. Terus dV tapi diturunkan terhadap V itu sama dengan min R tapi sin theta dikurangi theta tapi cos theta. Dan kalau kita turunkan terhadap theta, dr d theta itu sama dengan theta tapi d theta tapi ini tapi ya maaf d theta itu sama dengan min r tapi dan d theta tapi d theta dv ini dv ya itu sama dengan 0. So kalau kita lihat bahwa nanti kalian bisa dengan persamaannya ini, kalian bisa merujuk ini. Nanti kalian akan menurunkannya ini nanti itu R di sini, misal di sini R, itu kalian menurunkannya terhadap theta sama menurunkannya terhadap V.
Jadi kayak turunan total. Pembagian turunan total. So, di berarti kan P kalian di R di theta itu sama dengan D per dt R. R tapi sebagai fungsi theta dan phi diperoleh. Kalian bisa turunin sendiri. Kalau kesulitan bisa kalau cut nih. Itu kita dapatkan bahwa R R ditambah R theta. Nah, R theta topi ditambah R phi phi dot sin theta phi topi. Selanjutnya kita bisa bentar. Kita bisa mencari percepatan. Jadi A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt r dot r tapi ditambah r r theta dot theta tapi ditambah r v dot sin theta v tapi. So dengan pendekatan kalian bisa turunin sendiri. Diperoleh bahwa lumayan banyak persamaannya, kalian bisa lihat aja. Kita bisa asumsikan bahwa ini AR theta AR R tapi ditambah A theta theta tapi ditambah A V V tapi dengan AR itu sama dengan R double dot dikurangi R theta pangkat 2 dikurangi R sin pangkat theta dipangkat 2. A theta sama dengan 2R tapi ditambah 2R double dot dikurangi R V dot cos theta sin theta. Terus yang terakhir adalah A. V itu sama dengan 2R dot V dot sin theta ditambah 2R V dot cos theta ditambah R V double dot sin theta ditambah R V dot cos theta. So, ini memang bola karena memang dia variabelnya berubah itu lumayan banyak. So, ini persamaan yang mewakili geraknya. Semoga persamaan koordinat bola enggak masuk ke ujian, tapi harusnya ya kalian bisa nerka mungkin kalian tahu bahwa vektor kecepatan vektor posisinya kayak gini. Itu aja. So, kayak gitu. Sebenarnya kalau menjauh gerak sebenarnya pilih-pilih ya. Jadi ada kasus yang sebenarnya enak pakai kartesian, ada kasus yang enak pakai polar, ada kasus yang enaknya pakai silinder, atau mungkin ada kasus yang membutuhkan spesifikasi khusus buat diselesaikan dengan bentuk bola. Apa? Nah, jadi kayak gitu. Mungkin adakah pertanyaan terlebih dahulu sebelum aku lanjut?
Aku tunggu sampai 2017 deh. Aku ngumpulin malam ini kan. Masih hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin pertanyaan bisa disimpan nanti. So, kita lihat lagi bahwa apa ya? Nah, so apakah yang menyebabkan benda itu bergerak dari benda itu diam jadi bergerak, atau dia menyebabkan benda itu bergerak dan nanti dia berhenti? Oke, ya, bisa kita lihat bahwa di sini tuh gaya itu sebagai fungsi bentar. Gaya itu bisa didefinisikan bahwa F itu konstan. F sebagai fungsi waktu, terus F sebagai fungsi posisi, sama F sebagai fungsi dari kecepatan. Sebenarnya kalau kalian tentukan bahwa sebenarnya konsepnya itu sama, jadi kalian bisa menggunakan hukum Newton kedua. Nah, dengan ini kan kalian udah tahu nih, itu sama dengan D turunan kedua, turunan kedua dari posisi terhadap waktu, atau turunan dari posisi dari kecepatan terhadap waktu. Tahu bisa kita dapatkan bahwa ini X double dot atau ini V dot. Sebenarnya ya cuma gini doang, kalau kalian pengen menentukan persamaan di bawahnya, nah, berarti eh, turunan integral. Jadi kan sekali dari A kalian mencari V, mencari X itu kan posisi. Itu kalian ya cuma kalian mengintegralkan gitu. Misal di FT dt itu nanti V per dt. Itu triknya kalau kalian pengen mencari kecepatan, itu kalian tinggal ya udah sini dan dv. Terus kalian tarik state awalnya di sini apa, terus state awalnya di sini apa. Terus untuk fx kalian bisa mencari eh, x-nya itu secara langsung. Enak ini. Enggak, di banget Pak x. X per dt. Dua. Atau kalau kalian bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah dx per dt. dv per dt. Enggak. Atau kalian bisa menggunakan bahwa ini adalah dx per dv. Eh, ya, dv per dx dt. Ya, benar. Enggak sih? Enggak. Nah, aku lihat garis fungsi bagaimana. Oh, ini dv per dx. dv per dx. Kalian bisa lihat asal usulnya bahwa di sini dia kan di sebenarnya dv, sebenarnya dv per dt itu dijabarin lagi bahwa dv itu nantilah
apakah bisa bentuk VDV? Iya, VDV ya. Terus untuk fungsi kecepatan itu kalian eh, bisa sama dengan dm dv per dt. Itu kalian memindahkan ruas, bukan membagi, ya modifikasi dalam bentuk nanti dalam bentuk gini. Nah, nanti akan dalam bentuk gini. Nanti jadi dt sama dp di sini. Nanti kalian integralin. Kayaknya kalau di situ mainan integral atau enggak itu mainan persoalan persamaan diferensial. Itu aja sebenarnya. Simple. Nanti akan dibahas di soal osilasi itu persamaan diferensial kadang itu membantu banget untuk menentukan kecepatan dari suatu gerak itu daripada kalian menurunkan ini atau bahkan sebaliknya Pak lebih enak pakai persamaan integral atau turunan daripada ini gitu. Oke, sebenarnya udah. Nah, aplikasi dari fungsi sebagai gaya sebagai fungsi itu banyak banget. Atau mungkin kalau kalian kurang paham bahwa maksud di F sama dengan konstan itu adalah di setiap waktu besar F yang diberikan pada benda ini adalah sama. Kalau sebagai fungsi dari waktu itu di sini itu besar dari F ini nanti akan berubah terhadap waktu. Jadi entah dia naik, turun, atau ya tergantung fungsi yang diberikan. Terus di sini juga ada fungsi sebagai fungsi posisi kalau nggak salah ya. Itu dia nanti besar gayanya itu bergantung pada posisi yang ada di sini. Misal di sini semakin banyak X-nya, dia sini, X-nya ke sini, dia nanti sini. Nanti besar gayanya nanti akan berubah sesuai dengan fungsi yang ada di situ. Tahu nggak fungsi dari, nah contohnya di fungsi sebagai posisi itu adalah gaya pegas. Gaya pegas, terus ya gaya pegas, gaya elektrostatis juga, gaya gravitasi, ya itu fungsi dari R, fungsi dari posisi yang berpengaruh pada gaya tersebut. Terus yang terakhir adalah gaya sebagai fungsi kecepatan. Ini tuh eh, gaya sebagai fungsi kecepatan itu banyak ditemukan di gaya gesek. So kalian bisa menemukan bahwa ada istilah kecepatan terminal kayak gitu. Dimana pas kecepatan terminal itu F ini yang sebagai fungsi F kecil ini kayak gesek yang dia bergantung ke kecepatan itu besar sebesar nol. Yang nanti nggak menimbulkan perubahan kecepatan gitu. Tapi ini cuma contoh doang ya. Jadi banyak banget yang sebenarnya bisa kenapa kayak gini. Nah, bisa kalian explore. So, adakah pertanyaan? Aku tunggu sampai 2027. Bebas guys, gak usah, anu, gak usah, ya gak usah ragu-ragu. Nah, ini tanya ke pengawas pas kuis besar. Nah, itu masalah.
So sebenarnya kayak yang ada di dunia ini sebenarnya bergantung terhadap 3 variabel ini sebenarnya kebanyakan. Jarang yang konstan, kecuali ya ini. Kalau konstan kan kita memberikan gaya yang sama. Tapi secara umum ya sama dengan kenapa jadi rasa. Oke ya belum harus. Oke udah 2027. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan di akhir sesi atau enggak japri aku aja. Ya tahu kan nomorku? Nah oke nomorku bisa kontak ke line atau ke WA atau enggak ke IG Aruti Kantek juga bisa untuk tanya-tanya soal itu punyanya PJ Akademik. Enggak. Canda. Jadi kalian bisa kontak line atau kontak WA aku. Tapi aku lebih suka dihubungin waktu ya. So, kita nanti akan membahas tentang gaya ini sebagai fungsi dari kecepatan atau fungsi dari posisi. Dan itu nanti menyebabkan adanya sesuatu yang namanya osilasi. Terus udah aku sebut bahwa nanti gaya sebagai fungsi posisi itu dia bisa menjadi gaya sentral. So, aku serahin ke Nara. Oke, jadi aku izin lanjutin Syam. Aku bakal bahas bab osilasi sama gaya sentral. Sebelumnya aku mau share screen dulu. Udah belum? Oke, jadi kita di osilasi itu kan ada 4 ya. Yang pertama tuh ada osilasi harmonik sederhana. Yang kedua ada osilasi teredam. Yang ketiga ada osilasi terpaksa. Dan yang keempat osilasi teredam plus terpaksa. Nah, untuk yang osilasi harmonik sederhana, misalnya aku ada pegas ya, yang aku gantungin di sumbu Y, terus ada beban. Nah, dia kan misal gerakannya ke bawah ya. Ke bawah otomatis dia ada gaya pegas ke atas. Jadi kalau aku tulis persamaan geraknya, dia kan sigma Fy sama dengan My double dot. Kok ini X sih? Y. KY. Jadinya minus KY sama dengan My double dot. Terus misal aku pindah ruas jadinya Y double dot ditambah K per My sama dengan 0. Nah, K per M ini aku sebut omega kuadrat, jadi Y double dot tambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini tuh persamaan gerak untuk osilasi harmonik sederhana. Nah, terus yang kedua ada osilasi teredam. Jadi misalkan si gas ini tuh aku cemplungin ke air gitu. Jadi kan air itu punya viskositas ya, punya apa sih kayak semacam gaya hambat. Jadi kalau misal si pegasnya ini osilasi di air, otomatis ada suatu gaya gesek kan yang bisa memperlambat osilasinya. Nah, misalkan si benda ini tuh geraknya ke bawah, terus ke bawah aku anggap positif, otomatis dia kan ada gaya pegas ke atas ya, misal KY gitu. Terus karena dia gerakannya ke bawah, otomatis dia gaya geseknya itu ke atas. Jadi F-nya itu sama dengan BV. Oh ya, terus ini penting banget pas kalian nulis persamaan gayanya. Biasanya kan di soal itu gaya geseknya diketahuinya F sama dengan minus BV. Nah, terus kalian tuh mikir kalau misal dia osilasi si bendanya ini lagi gerak ke bawah, otomatis kan F-nya ke atas. Jadi kalian
ceritanya nih lagi gambar gaya geseknya itu ke atas. Terus, karena di soal diketahuinya F-nya sama dengan minus BV, kalian masukin ke sininya. Jadi kan kalau misal kita ninjau ini, minus F, minus KY, sama dengan MY double dot kan. Terus karena di soal bilangnya gaya geseknya itu minus BV, kalian masukin minusnya lagi. Jadinya BV minus KY sama dengan MY double dot. Nah ini salah ya. Jadi mau di soal diketahui gaya geseknya minus BV atau BV aja, kalian tetap masukin di itu di sini minus BV. Biar pas dipindah ruas, dia bisa plus semua. Jadi kalau misal aku pindah ruas ke kanan, jadinya kan MY double dot ditambah BV ditambah KY sama dengan 0. Terus misal aku bagi semuanya dengan M, dapat Y double dot plus B per M V. V-nya aku ganti Y dot ditambah K per MY sama dengan 0. Nah, terus biar memudahkan, aku mau misalin suatu variabel. Jadi misal 2 gamma itu B per M dan omega kuadrat itu K per M. Jadi persamaan ini kan jadinya Y double dot ditambah 2 gamma Y dot tambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjutin gimana cara nyelesain persamaan ini, aku mau kita bahas dulu slide yang ada di sebelah kiri sini. Jadi sebenarnya osilasi itu fisikanya sampai sini doang, guys. Jadi cuman sigma F-nya aja, kayak nentuin gaya-gayanya aja. Ke bawahnya itu full diferensial, full matematika, kayak kemampuan kalian buat nguli. Jadi aku mau recall lagi kalkulus 2 yang persamaan diferensial linear homogen orde kedua. Jadi misalkan ya, ada kayak gini kan, Y double aksen tambah AY aksen tambah B sama dengan 0. Nah, kalau di sini itu dia Y-nya fungsi X, jadi bilangnya aksen. Kalau kita di sini kan Y-nya itu fungsi T, jadi pakai dot. Jadi kayak sesuaikan aja lah yang kiri sama yang kanan. Pokoknya yang kiri itu dia Y fungsi X, jadi makanya aksen dan di sini tuh X. Kalau di keosilasiin, berarti X yang di sini itu jadi T gitu. Oke, jadi balik ke sini, ke yang slide kiri. Jadi misal ada persamaan diferensial orde 2, Y double aksen ditambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Nah, kalian ingat kan ada namanya auxiliary equation atau persamaan karakteristik. Jadi buat menyelesaikan persamaan ini itu, kita bikin semacam persamaan kuadrat. Jadi R kuadrat ditambah AR tambah B sama dengan 0. Terus, di sini kita misalkan suatu diskriminan ya. Kan diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Diskriminan tuh yang delta ini. Jadi kalau di sini, diskriminannya atau deltanya sama dengan B-nya kan A. Berarti A kuadrat dikurangin 4 dikali A-nya 1, C-nya B. Berarti diskriminannya itu A kuadrat dikurangin 4B. Nah, di sini dipecah jadi 3 kasus. Karena diskriminan kan bisa lebih besar dari 0, bisa sama dengan 0, atau kurang dari 0 kan. Nah, ini ke case yang kalau diskriminannya lebih besar dari 0, berarti kan nanti kita dapat R1 sama R2 ya. Nah, berarti kita nanti bakal dapat 2 solusi X. Kalau di PDB, 2 solusi itu sama-sama benar dan harus dijumlahkan. Jadi nanti solusi akhirnya itu penjumlahan dari ini U1 ditambah U2. Jadinya Y sama dengan C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. Dan ini tuh mirip kayak kasus overdamping. Terus buat yang case diskriminannya sama dengan 0, berarti kan dia akar kembar ya. Solusi R-nya cuma 1, yaitu minus A per 2. Nah, berarti kan kalau cuma 1, solusinya itu kan cuma UX sama dengan E pangkat RX. Nah, berdasarkan teorema ada di matematika, itu tuh
Kalau cuman solusinya itu doang, itu tuh bakal salah gitu. Karena pas dibalikin lagi ke persamaan awalnya, dia tuh bakal nggak nol. Nah, makanya harus ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua itu solusi yang pertama dikali sama X. Yang ini yang Vx. Jadi solusi keduanya itu Vx sama dengan X dikali Ux. Sama dengan X E pangkat Rx. Nah, jadinya solusi totalnya itu Ux ditambah Vx. Jadinya kayak gini. Y sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat Rx. Dan ini tuh mirip sama critical damping. Terus kalau misal diskriminannya kurang dari 0, berarti kan akar ini kan negatif ya. Akarnya maksudnya ya kurang dari 0, berarti kan bakal muncul bilangan imajiner. Sehingga nanti dapat dua solusi, R1 sama R2-nya ada bilangan imajinernya. Nah, terus ya udah berarti Y1-nya itu kayak gini. Jadi ada cos beta tambah I sin beta, terus buat Y2-nya itu cos beta minus I sin beta. Terus kalau dimodif kayak menggunakan rumus yang benar. Pakai rumus yang E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Terus kalau E min I theta itu sama dengan cos theta dikurangin I sin theta. Nah, ini tuh disubstitusiin ke sini, nanti bakal dapat kayak gini. Jadi solusi yang ini tuh mirip banget sama kasus underdamping. Nah, terus balik lagi ke osilasi yang tadi, berarti kan kalau kita bikin persamaan karakteristiknya, di sini aku anggap R itu sebagai alfa. Jadi ntar alfa kuadrat ditambah 2 gamma alfa kuadrat tambah 2 gamma alfa ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Berarti kan diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. 4 gamma kuadrat dikurangin sama 4AC, 4 omega kuadrat. Nah, terus kasus ketika gamanya lebih besar dari omega atau overdamping. Jangan deh yang underdamp dulu. Ketika gamanya kurang dari omega, underdamping. Kalau gamanya kurang dari omega, berarti kan diskriminannya bakal kurang dari 0. Berarti solusinya tuh kayak yang ini. Jadi kita dapat Y-nya itu sama dengan E pangkat. Ntar ini alfa di sini berarti apa ya? Enggak deh, kayaknya jangan gini dulu. Sorry. Berarti kalau kita mau nyari alfa, kan pakai persamaan ABC ya. Berarti alfa sama dengan minus 2 gamma plus minus akar 4 gamma kuadrat dikurangin omega kuadrat dibagi sama 2. Terus semuanya dibagi sama 2, dapat minus gamma plus minus akar gamma kuadrat dikurangin omega kuadrat. Nah, dari sini kita bakal tinjau. Yang pertama, ketika gamanya kurang dari omega atau kasus underdamping. Kalau gamanya kurang dari omega, berarti kan yang di dalam akar ini bakal negatif ya, atau bakal imajiner. Jadi kalau misal diskriminannya kurang dari 0, berarti nanti alfanya itu sama dengan minus gamma plus minus I
akar omega kuadrat dikurangin gamma kuadrat. Nah, misalkan ini tuh aku anggap sebagai omega. Jadi alfa sama dengan minus gamma plus minus I omega. Gitu. Nah, berarti kan dia bakal ada alfa 1 sama alfa 2 kan? Alfa 1-nya itu ketika kita ambil solusinya positif, alfa 2-nya kalau solusinya negatif. Solusi dari persamaan ini itu kita menjumlahkan bentar. Berarti kalau pakai alfa 1 ya satunya kan A E pangkat minus gamma plus I omega kan. Terus Y2-nya sama dengan B E pangkat minus gamma minus I omega. Nah, solusinya itu penjumlahan dari Y1 sama Y2. Jadi Y-nya sama dengan A E minus gamma plus I omega ditambah B E minus gamma minus I omega. Nah, ini kan E pangkat minus gammanya bisa aku faktorin keluar kan. Oh ya, dan ketinggalan dikali sama T. Ini semua dikali sama T. Terus aku keluarin E pangkat minus gamma T. Jadi dalam kurung A E I omega T ditambah B E min I omega T. Nah, terus berdasarkan identitas yang ini, yang E I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta, terus E min I theta sama dengan cos theta min I sin theta. Kalau misal ini disubstitusiin ke sini, nanti aku bisa sederhanain jadi E min gamma T C cos omega T plus V. Nah, ini adalah solusi untuk kasus underdamping. Ntar aku mau cek dulu deh. Takutnya salah. Simulasi, ntar. Oke, insya Allah udah bener ya. Ntar dengan omega sama dengan akar omega kuadrat dikurangin gamma kuadrat. Terus kasus yang kedua itu ketika gammanya lebih besar dari omega. Atau overdamping. Berarti dia diskriminannya lebih besar dari 0 kan? Dan alfanya dia bakal dapat dua solusi juga. Jadi alfanya kan sama dengan minus gamma plus minus akar gamma kuadrat dikurangin omega kuadrat. Jadi ada alfa 1 sama dengan minus gamma plus, aku sebut dia sebagai apa ya? Misal psi gitu. Berarti psi T terus alfa 2-nya sama dengan minus gamma minus psi T. Nah, kalau Y1 itu kan berarti pakai yang alfa 1. Berarti dia A, E pangkat alfa 1 T kan. Berarti, kok ini ada T sih?
minus gamma plus psi dikali T, terus Y2-nya E pangkat alfa 2 kali T kan, berarti minus gamma minus psi kali T. Terus solusinya itu penjumlahan dari keduanya. Kok ini A? Harusnya beda. A pangkat minus gamma plus psi T ditambah B pangkat minus gamma minus psi T. Nah, udah. Ini kita gak bisa sederhanain lagi. Oh, bisa sih. Kita kayak keluarin si pangkat minus gamma T-nya. Jadi, Y sama dengan pangkat minus gamma T dalam kurung A pangkat psi T ditambah B pangkat minus psi T. Dengan psi itu sama dengan akar gamma kuadrat dikurangin omega kuadrat. Terus yang ketiga itu kasus ketika gammanya sama dengan omega atau critical damping. Nah, kalau gammanya sama dengan omega, berarti kan diskriminannya sama dengan 0. Dan dia solusinya cuma ada satu kan, alfanya cuma ada minus gamma. Nah, solusinya itu, kalau cuman ini aja kan, kita mikirnya pasti cuma satu solusi. Jadi cuma Y1 sama dengan A, pangkat minus gamma T. Nah, ini tuh bakal salah, karena kalau misal kita substitusiin lagi ke persamaan yang ini, itu hasilnya bukan 0. Jadi kita perlu tambahin satu solusi lagi, biar pas si Y ini disubstitusiin ke sini, dia tuh bisa menghasilkan 0. Caranya itu, Y2 itu T dikali Y1, sama dengan pakai konstanta yang berbeda, B, T, pangkat minus gamma T. Jadi solusinya itu penjumlahan dari kedua ini, Y-nya sama dengan pangkat minus gamma T-nya aku keluarin, dikali dalam kurung A ditambah BT. Nah, ini solusi ketika critical dam. Nah, terus yang penting juga adalah gambar grafiknya. Jadi buat kasus yang under dam, dia kan di sini ada pangkat minus gamma T kan. Nah, ini tuh adalah faktor damannya. Terus yang C cos omega T plus V ini, itu faktor osilasinya. Nah, misalkan dia itu cuman ada C cos omega T plus V aja. Dia tuh gerakannya bakal kayak gini. Ini S. Ini kalau Y-nya itu sama dengan C cos omega T plus V. Terus kalau misal Y-nya itu cuman pangkat minus gamma T aja, dia tuh bakal kayak peluruhan gitu. Jadi seret. Nah, ini Y-nya sama dengan pangkat minus gamma T. Nah, terus kalau misal combine kedua persamaan ini dikaliin, grafiknya tuh bakal kayak gini. Jadi si pangkat minus gamma T-nya bakal mempengaruhi amplitude osilasinya. Seret. Sampai suatu saat dia bakal 0. Jadi faktor redamannya ini bakal memperkecil amplitude osilasinya.
Nah, terus buat yang kasus overdamp, dia kan cuma ada E pangkat minus gamma T aja ya, cuma ada faktor redaman. Terus suku yang ini tuh bukan suku osilasi, jadi dia juga eksponensial. Jadi kalau kita gambarin di grafik, dia tuh bakal gini doang, seret. Udah, kayak dia tuh nggak sempet osilasi, dia baru gerak dikit, udah tiba-tiba diem gitu. Itu buat yang overdamping. Jadi benar-benar faktor redamannya tuh kuat banget sampai nggak sempat sih benda ini berosilasi. Kalau yang underdamp kan dia sempat osilasi dulu kan, tapi walaupun makin lama amplitudenya makin kecil. Terus buat yang critical damp, dia itu bedanya sama yang overdamp, dia sempat kayak geser dulu ke kanan atau ke kiri, jadi sempat naik dulu, terus langsung drop. Nah, kayak gitu. Ini yang critical damp. Ini overdamp. Ini yang underdamp. Oke, selanjutnya aku kayaknya langsung ke latihan soal aja ya. Oh, lupa aku belum jelasin yang osilasi terpaksa. Ntar. Wait. Ntar, note aku suka error soalnya. Terus yang ketiga ada osilasi terpaksa. Jadi kalau osilasi terpaksa itu, misal kayak tadi ya, ada pegas, terus ada beban, terus nggak ada air. Jadi dia tuh udah kayak gini, jangan digantungi deh, kayak gini seret. Terus ini pakai tangan aku kasih dia gaya sebesar FT. Jadi pegas ini bakal berosilasi, tapi bakal terganggu osilasinya gara-gara aku tuh ngasih gaya eksternal berupa FT. Jadinya kalau kita bikin sigma F-nya sama dengan MY double dot minus KY plus FT sama dengan MY double dot. Terus misal aku pindah ruas, jadinya Y double dot plus K per M Y sama dengan FT per M. Nah, suku ini tuh yang membuat dia osilasinya jadi terpaksa. Karena adanya gaya eksternal. Nah, FT ini bisa bentuknya macam-macam. FT ini bisa macam-macam. Bisa jangan gitu dulu deh. Tar. Nah, sekarang kan kalau misal kalian dapat persamaan gerak yang seperti ini, dia kan suku ininya nggak nol. Otomatis kalian nggak bisa nyelesain solusinya kayak yang pertama, kayak yang osilasi harmonik sederhana. Jadi di sini tuh perlu namanya solusi partikular atau non-homogen. Jadi buat nyelesain persamaan ini, Y-nya, solusinya itu sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Jadi kalau mau nyari solusi homogennya, itu kita anggap sisi kanannya 0. Jadi Y double dot per tambah K per MY sama dengan 0. Nah, ini kan kita udah dapetin di osilasi harmonik sederhana yang awal. Kalau solusinya itu Y homogen sama dengan A sin omega T plus V. Oh, belum aku sebutin solusinya ya. Jadi ini tuh sebenarnya solusinya bisa banyak ya, guys. Bisa Y sama dengan A sin omega T plus V. Atau bisa juga Y sama dengan A cos omega T plus V. Atau Y sama dengan A sin omega T tambah B cos omega T. Bisa juga Y-nya sama dengan bilangan Euler. Jadi A, E pangkat I omega T tambah B, E min I omega T.
Tapi yang paling umum biasanya orang-orang pakai itu yang ini sama yang ini. Oke, berarti untuk yang solusi homogennya, ya udah simple, YH sama dengan A sin omega T plus V. Nah, PR-nya adalah saat kita mencari solusi partikularnya. Jadi, solusi partikular atau non-homogen. Jadi, triknya adalah solusi partikular itu kita tebak solusi. Tapi tebakannya itu nggak yang asal nebak, tapi kita nebak berdasarkan bentuk gaya FT-nya. Jadi FT kan bisa macam-macam ya. Misalnya FT itu bisa F0 cos omega 0T, bisa kosinus. Atau bisa juga FT itu bilangan Euler, jadi F0 E pangkat omega 0T. Bisa juga F-nya itu berupa polinom, jadi AT kuadrat tambah BT plus C. Nah, cara kita nentuin solusi partikularnya, itu tuh dengan nyamain sama gaya paksanya ini. Jadi misal yang pertama, yang F0 cos omega 0T, berarti solusi partikularnya itu sama juga. Harus cos sama sin juga. Jadi A cos omega 0T ditambah B sin omega 0T. Terus kalau yang E pangkat, berarti solusinya juga E pangkat. Misal A, E pangkat omega 0T. Terus kalau dia polinom, solusi kita juga polinom. YP sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Nah, terus kalau misal kita udah menebak solusinya gimana, misal kita pakai yang pertama. Anggap di soal FT-nya itu sama dengan F0 cos omega 0T. Nah, kita kan udah tebak solusi ya. Tebak solusi YP-nya sama dengan A cos omega 0T tambah B sin omega 0T. Terus kita turunin sekali. Jadi YP dot sama dengan omega 0 minus ya. A sin omega 0T ditambah omega 0 B cos omega 0T. Terus turunin 2 kali YP double dot sama dengan minus omega 0 kuadrat A cos omega 0T ditambah omega 0 kuadrat minus omega 0 kuadrat B sin omega 0T. Nah, ini tuh kita harus substitusiin lagi ke persamaan ini. Substitusiin ke persamaan awal. Jadi YP double dot ditambah K per MY P sama dengan tadi FT-nya F0 cos omega 0T ya. Dibagi M. Terus kita masukin semuanya. YP double dot berarti dia minus omega 0 kuadrat A cos omega 0T minus omega 0 kuadrat B sin omega 0T ditambah K per M YP. YP-nya itu A cos omega 0T plus B sin omega 0T sama dengan F0 per M cos omega 0T. Nah, terus kita kelompokin yang cos sama cos, yang sin sama sin. Jadi kalau misal kelompokin ya, minus omega 0 kuadrat A cos omega 0T minus plus K per M A cos omega 0T itu sama dengan F0 per M cos omega 0T. Terus cos omega 0T-nya kita coret, sehingga ntar kita bisa dapetin solusi A-nya. A kan berarti A dikali dalam kurung K per M dikurangin omega 0 kuadrat sama dengan F0 per M. Sehingga kita dapat solusi A-nya sama dengan F0 per M dibagi K per M
minus omega 0 kuadrat. Nah, terus ini kan udah yang cos, sekarang yang sin. Yang sin berarti minus omega 0 kuadrat B sin omega 0 T ditambah K per M B sin omega 0 T sama dengan 0. Karena di suku sini nggak ada sin omega 0 T. Nah, terus C-nya kita coret, berarti B dalam kurung K per M minus omega 0 kuadrat sama dengan 0. Yang suku ini tidak mungkin 0, ini tidak mungkin 0. Yang mungkin 0 hanya B, berarti B-nya sama dengan 0. Kita udah dapat solusi untuk A dan B-nya. Sehingga kalau kita balikin lagi ke solusi partikular yang udah kita dapat tadi, YP sama dengan A cos omega 0 T plus B sin omega 0 T. B-nya itu 0, berarti YP-nya sama dengan A-nya kita masukin, F0 per M dibagi K per M dikurangin omega 0 kuadrat dikali cos omega 0 T. Ini adalah solusi partikular yang udah kita dapat. Nah, selanjutnya, balik lagi ke persamaan ini, Y double dot plus K per MY sama dengan FT per M. Jadi, cara jawabnya tuh, ntar solusi untuk persamaan. Anggap aja aku kasih ini persamaan 1. Terus yang YH tadi persamaan 2. Terus yang YP persamaan 3. Berarti solusi untuk persamaan 1 adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Ini persamaan 4. Terus kita substitusi persamaan 2 dan 3. Substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 4. Kita bakal dapetin Y-nya sama dengan YH kan. Ini kok nggak bisa sih? Yaudah tulis aja lah. Y-nya sama dengan A. Tadi aku cos atau sin ya? Tadi aku pakainya sin. Berarti Y sama dengan A sin omega T plus V ditambah YP. YP-nya itu F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat cos omega 0 T. Nah, PR kita selanjutnya adalah menentukan berapa nilai A dan berapa nilai V. Nah, nilai A sama V itu bisa kita dapat dengan informasi yang ada di soal. Jadi misalnya di soal tuh dikasih tahu ketika T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, dan koeksi Y. Y-nya sama dengan 0, dan Y dotnya sama dengan V0. Misal kayak gitu ya. Ya udah, berarti kita masukin kondisi ini ke persamaan yang udah kita dapetin. Y-nya kan sama dengan A sin omega T plus V plus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat cos omega 0 T. Masukin ketika T-nya sama dengan 0, kita bakal dapat Y saat T sama dengan 0 sama dengan A sin V ditambah F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat cos 0 kan 1 ya. 1 itu sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat sin V-nya sama dengan
Ntar A sin V sama dengan minus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat. Ini aku sebut persamaan 5. Oh enggak, ini 5. Terus yang ini 6. Nah, terus kita masukin juga untuk Y dotnya. Jadi aku turunin Y dot sama dengan omega A cos omega T plus V dikurangin ya, karena ini cos F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat omega 0 cos omega 0 T. Kok cos sih? Astagfirullahaladzim, sin. Terus kita masukin ketika T-nya 0. Kita bakal dapet Y dot ketika T-nya sama dengan 0 itu omega A cos V minus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat. Oh, karena sin omega 0 T-nya itu 0, karena sin 0 kan 0. Berarti suku ini semuanya 0 dong. Berarti ini sama dengan V0 gitu. Karena Y dot saat T sama dengan 0 kan V0. Dan suku ini semuanya 0, berarti kita dapat kayak gini kan. Nah, terus ini persamaan 2. Ntar deh, kok aku agak ini ya, agak ribet kalau misal kecepatan awalnya V0. Aku anggap kecepatan awalnya 0. Karena ini aku mau buat contoh aja kan, jadi nggak usah yang ribet-ribet. Jadi ini 0. Nah, karena omega A cos V sama dengan 0, berarti yang mungkin 0 kan cos V-nya ya, bukan omega A-nya. Berarti cos V-nya sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Kok 0 sih? Astagfirullahaladzim. Sorry ya udah malam. V-nya pi per 2. Nah, kita kan udah dapet V-nya nih. Kita bisa dapetin A-nya dengan mensubstitusi persamaan 7 ke persamaan 6. Kita bakal dapet A sin pi per 2 sama dengan minus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat. Sin pi per 2 kan 1. Jadi kita dapat A-nya sama dengan minus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat. Ini persamaan 8. Terus kita balikin lagi si A-nya ini ke persamaan awal, ke persamaan 5. Jadi kan tadi di gini-gini. Jadi substitusi persamaan 8 ke persamaan 5, kita dapat karena aku males nulis, jadi aku kayak giniin aja. Copy. Terus ini ada yang kehapus tadi, ini omega 0. Terus paste. Kenapa sih nggak bisa di paste? Nggak bisa di paste. Ayo dong. Ya udahlah, nulis manual aja. Jadi Y-nya sama dengan A sin omega T plus V kan. A-nya ini berarti minus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat. Terus sin yang ini, sin omega T plus V. V-nya 0 berarti ini nggak cuma 8, tapi 7 dan 8. Sin omega T plus F0 per M per K per M minus omega 0 kuadrat cos omega 0 T. Nah, selesai. Jadi, solusi dari persamaan gerak tersebut adalah persamaan ini.
Jadi gitu cara ngerjain untuk yang osilasi terpaksa. Terus yang keempat, osilasi teredam terpaksa. Benar kan yang keempat? Benar. Osilasi teredam dan terpaksa. Jadi ini tuh kayak misal si bendanya dia kan berosilasi dalam air. Tapi aku tuh juga tarik si pegasnya. Aku juga kasih dia gaya eksternal berupa FT. Jadi dia selain dapat KX ke atas, dia dapat BV ke atas, dia juga dapat FT. Jadi kalau kita tulis persamaannya sigma FY sama dengan MY double dot. Jangan gini deh. Jadi aku mau tinjaunya itu ini air. Aku mau tinjaunya tuh si pegasnya, si baloknya ini pas bergerak ke bawah. Jadi ceritanya dia tuh lagi bergerak ke bawah. Jangan ke bawah. Sorry, pelin-pelan. Ntar aku tuh ini FT ke atas kan. Berarti kalau mau positif, dia FT ke atas. U double dot minus minus. Oh iya. Berarti harus ke bawah. Jadi aku anggap dia tuh lagi bergerak ke atas si pegasnya. Otomatis si KX-nya ke sini kan. Kok KX si KY. Karena dia gerak ke atas, KY-nya ke bawah, udah bener. Terus gaya geseknya kan berlawanan sama arah gerak. Berarti gaya geseknya ke bawah juga. Jadi kalau aku tulis persamaan gayanya, sigma FY sama dengan MY double dot, FT dikurangin BV atau BY dot, langsung aja. Dikurangin KY sama dengan MY double dot. Jadinya Y double dot tambah B per M Y dot tambah K per M Y sama dengan 0. Terus kayak tadi lagi, aku anggap 2 gamma itu B per M dan omega kuadrat sama dengan K per M. Sehingga aku dapat 2 gamma Y dot ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Kalau 0 sih ya ampun, maaf banget ya guys, ngantuk. FT per M, FT per M. Nah, ini sama kayak yang tadi. Kan kalian udah paham tuh dari yang osilasi terpaksa. Jadi kita harus cari solusi homogen dulu. Solusi homogen. Solusi homogennya ya udah kalian tuh ngerjainnya kayak osilasi teredam aja. Jadi ketika Y double dot tambah 2 gamma Y dot tambah omega kuadrat Y-nya sama dengan 0, nanti kalian dapat Y homogen berapa. Dan ingat juga ini kasusnya apakah dia underdamp atau over atau critical. Nah, itu pasti ada di soalnya. Keterangannya dia dari ketiga ini yang mana. Nah, setelah kalian dapat Y homogen, kalian cari juga solusi yang partikularnya. Tentu aja nanti nyesuaiin sama si FT-nya ini. Tergantung dari FT-nya. FT-nya kan bisa macam-macam. Kayak yang mana ya tadi ya? Nah, yang ini. Ya udah sesuaiin sama itu, ntar dapat YP, terus ntar kalian mengulangi hal yang sama. Jadi pas udah dapet YP, mana ya tadi ya? Ini kan, pas udah dapet YP, diturunin, ini diturunin, terus jadi YP dot, jadi YP double dot, terus nanti disubstitusi lagi ke persamaan geraknya, buat dapetin si konstantanya itu, buat dapetin A sama B-nya. Udah, setelah kayak gitu, ntar bikin kayak gini lagi, Y sama dengan YH plus YP, terus substitusi semua persamaan tadi, terus masukin batas awalnya. Ini sesuai di informasi di soal. Sesuai informasi soal. Terus ya udah kayak ini full nguli sih. Ntar kalian dapat konstantanya, terus dapat solusinya. Nah, teredam tuh gitu juga. Teredam terpaksa. Di YP sama dengan berapa? Solusinya adalah Y sama dengan YH plus YP. Nah, terus
Aduh, capek juga ya. Ini sampai jam berapa sih, Syam? Harusnya 15 menit lagi. Oke, karena tinggal dikit lagi waktunya, aku langsung ke gaya sentral. Ya, Gaya sentral. kalau lebih lama lagi tidak apa-apa sih. Ya, ini apa? Ya, benar. Jadi sebenarnya gaya sentral tuh gaya-gaya yang mengarah ke pusat atau enggak gaya-gaya yang sifatnya tuh radial. Jadi misal F itu adalah gaya sentral, dia pasti F-nya tuh fungsi R. Jadi FR, R topi gitu. Contoh gaya sentral tuh gaya gravitasi, terus gaya kolom, terus gaya apa lagi ya? Ya udahlah pokok gaya-gaya yang dia tuh kayak ke pusat gitu intinya. Nah, terus di gaya sentral kita kan mencari lintasan suatu benda ya. Jadi kita mencari lintasan. Lintasan suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral. Lintasannya gimana? Nah, idenya itu dengan yang pertama bahwa kalau benda dipengaruhi gaya sentral, karena gaya sentral itu gaya yang konservatif, maka energinya kekal. Terus, karena si gaya sentral itu mengarahnya radial, dia nggak ada torsinya. Karena kalau ada torsi, dia tuh harus gayanya tangensial. Tapi karena sama-sama radial, kan torsi itu sama dengan R cross F ya. Kayak misal nih bumi gitu ya, bumi. Terus ini matahari. Dia kan gayanya ke sana. F-nya kan R topi kan arahnya. Terus jarak dari matahari ke bumi kalau aku ambil R-nya, dia kan juga R topi. R-nya itu sama dengan R, misal ini jaraknya D, berarti D R topi. Nah, berarti kan ntar D R topi cross F R topi sama dengan 0. Karena dia sejajar kan, jadi torsinya 0. Kalau torsinya 0, kita kan tahu kalau torsi itu sama dengan DL per DT. Ini sama dengan 0, berarti L-nya konstan kan. Terus L itu sama dengan momen inersia dikali sama omega kan, sama kecepatan sudut. Jadi mr kuadrat theta dot. Nah, dari kedua hal ini, energi kekal, terus dari L konstan dan L tuh besarnya ini, kita tuh bisa dapetin bentuk lintasan benda yang bergerak dipengaruhi oleh gaya sentral. Nah, pokoknya itu panjang banget, kayak capek banget kalau nurunin. Pokoknya ntar kalian dapetin kalau posisi benda tersebut sebagai sudut theta itu sama dengan R0 per 1 plus E cos theta. Nah, kesamaan ini itu membuktikan kalau lintasannya itu berupa irisan kerucut. Dan di sini kalian menemui suatu besaran baru namanya eksentrisitas, yaitu yang E ini. Jadi si E ini adalah eksentrisitas. Besarnya itu akar 1 plus 2 E L kuadrat per M alfa kuadrat. Ntar deh, aku takut salah deh. Aku cek lagi. 2 EL kuadrat per M alfa kuadrat. Benar-benar. Berarti eksentrisitas tuh besarnya kayak gini kan. Nah, eksentrisitas tuh maknanya apa? Jadi kalau misal suatu benda, dia punya eksentrisitasnya itu lebih besar dari 1, lintasan dia bakal hiperbola. Hiperbola tuh kayak gini. Hmm, Sret, sret gitu. Ini X, ini Y. Terus kalau misal dia eksentrisitasnya sama dengan 1, dia bakal parabola. Jadi ntar lintasannya tuh kayak gini. Sret gitu doang. Cuman satu sisi aja.
Terus kalau dia 0 kurang dari kurang dari 1, dia bakal elips. Jadi bakal kayak gini. Sret, elips. Dan ini yang biasanya umum planet-planet tuh pasti lintasannya elips kan. Ini yang paling umum, paling sering. Terus yang keempat, ketika E-nya sama dengan 0, dia lintasannya bakal lingkaran. Nah, terus yang perlu kalian ingat lagi, masalah energi. Jadi energi benda kalau dia lintasannya hiperbola, dia energinya bakal lebih besar dari 0. Kalau dia parabola, dia bakal, parabola tuh E-nya 1 ya. E-nya tuh bakal 0, energi total. Ini energi total. Total. Terus kalau elips, dia energi totalnya kurang dari 0. Kalau lingkaran, dia energi totalnya juga kurang dari 0, tapi minimum. Jadi dia kan, kita bisa cari energi total lingkaran berapa, karena kita tahu kan kalau eksentrisitasnya tuh sama dengan 0. Berarti kalau mau cari energinya, berarti suku ini sama dengan 1 kan? Sama dengan -1. Berarti energi total untuk lingkaran itu sama dengan minus M alfa kuadrat per 2L kuadrat. Kayak gitu. Terus tambahan juga, jadi E total dari elips tuh bakal selalu minus GMM per 2A. Insya Allah gini, seingatku kayak gini sih. Jadi A itu apa? A itu setengah sumbu mayor, kalau B itu setengah sumbu minor. Udah kayak gitu. Terus kayaknya aku bakal bahas 1 atau 2 soal, terus aku end. Jadi aku mau bahas soal yang osilasi dulu. Misal yang, tapi kalau osilasi kelamaan ya? Nggak apa deh, ntar aku nggak selesaiin sampai akhir. Nggak bisa di paste. Bentar ya guys, aku berusaha nge-paste ini tapi nggak bisa-bisa. Aduh, bentar. Yaudah lah ya, aku tulis aja soalnya. Jadi contoh soal. Jadi ceritanya ada DEM osilator for which gamma sama dengan omega 0/4. Berarti ada osilasi teredam dengan gammanya sama dengan omega 0/4. Dan F-nya, driving force-nya, berarti FT, sama dengan A1 cos omega T ditambah A3 cos 3 omega T. Terus kita harus tentuin XT-nya berapa. Oke, berarti kalau kita lihat dia osilasi teredam, dia gamanya omega 0/4, berarti gamanya kurang dari omega 0, berarti dia underdamp. Karena dia underdamp,
Berarti ke sigma F dulu ya. Sigma F sama dengan M X double dot. Terus berarti dapat minus. Yaudah lah ya, langsung ke persamaan yang tadi. Karena ini udah diketahui gamanya. Untuk osilasi teredam kan persamaan geraknya itu X double dot ditambah 2 gamma X dot ditambah omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Kok 0 sih? Kan dia terpaksa ya. Sama dengan FT. Sama dengan FT. Dengan FT-nya itu A1 cos omega T ditambah A3 cos 3 omega T. Nah, caranya ini sama kayak yang tadi. Berarti kita tentuin dulu solusi homogennya. Solusi homogen. Itu kan ketika X double dot plus 2 gamma X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Terus kita bikin persamaan karakteristik. Alfa kuadrat ditambah 2 gamma alfa ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga ntar dapat alfa sama dengan minus 2 gamma plus minus akar 4 gamma kuadrat dikurangin omega 0 kuadrat dibagi sama 2. Jadinya alfa sama dengan minus gamma, ini bisa dicoret. Plus minus akar gamma kuadrat dikurangin omega 0 kuadrat. Dapat alfa satunya sama dengan minus gamma. Oh ya, karena diketahui bahwa gammanya itu dengan gammanya sama dengan omega 0 per M, kita bisa langsung masukin ke sini. Jadi dapat alfanya sama dengan minus gamma plus minus akar omega 0 kuadrat per 16 dikurangin omega 0 kuadrat. Jadinya alfanya sama dengan minus gamma. Gammanya masukin juga ya. Gammanya tadi omega 0 per 4. Omega 0 per 4 plus minus akar minus 15 ya. Minus 15 per 16 omega 0 kuadrat. Jadi alfanya sama dengan minus omega 0 per 4 plus minus I per 4. 16-nya aku keluarin dari akar. Terus karena ada minus berarti ada imajinernya. Akar 15. Omega 0-nya juga aku keluarin. Berarti di sini dapat alfa satunya sama dengan omega 0 per 4 dalam kurung minus 1 plus I akar 15. Alfa 2-nya omega 0 per 4 minus 1 minus I akar 15. Berarti solusinya itu kan Y1 sama dengan pangkat alfa 1T sama dengan pangkat omega 0 per 4 minus 1 plus I akar 15T. Y2-nya sama dengan B alfa 2T sama dengan B pangkat omega 0 per 4 minus 1 minus I akar 15T. Solusinya adalah penjumlahan dari kedua ini. Jadi solusi yang homogen, ingat ini masih yang homogen ya. Jadi tulis aja solusi YH kayak sebagai solusi homogen. Sama dengan Y1 plus Y2. YH-nya sama dengan pangkat omega 0 per 4 kali min 1. Pangkat minus omega 0 per 4-nya aku keluarin. Jadinya pangkat omega 0, ini minus per 4 dalam kurung. Pangkat I omega 0, jangan omega 0 dulu. Akar 15 per 4 omega 0T ditambah B pangkat minus I akar 15 per 4 omega 0T.
Nah, ini kita simpen dulu. Y-nya sebagai kayak gini. Selanjutnya kita cari solusi partikularnya. Kita cari YP. Solusi partikular. Karena dia bentuknya cos, tapi dia kan ada dua ya penjumlahan. Ada yang cos omega T, ada yang 3 omega T. Berarti ntar solusi kita tuh YP-nya, ini ada YP1, itu buat yang suku ini. Buat yang suku itu berarti anggap aja sebagai C ya, konstanta C, cos omega T. Terus yang YP2-nya itu suku yang ini. Berarti dia 3 omega T kan. Berarti dia misal D gitu. D cos 3 omega T. Nah, solusi partikularnya itu YP1 tambah YP2. YP-nya sama dengan C cos omega T ditambah D cos 3 omega T. Nah, terus kita harus substitusiin ini ke persamaan awal kita. Jadi kita harus turunin lagi dia YP dot sama dengan minus omega C sin omega T minus 3 omega D sin 3 omega T. Terus YP double dot udah pasti dia minus omega kuadrat YP. Kalau nggak percaya buktiin aja. Nah, terus kita substitusiin ini ke persamaan yang awal banget tadi, yang persamaan gerak. Ke persamaan yang ini. Jadinya, kok aku tiba-tiba Y sih? Kan ini X, ya Allah. Maaf ya. Duh, maaf ya guys kalau kelamaan. Terus ini X. X has XP. X partikular 1, X partikular 2. Terus ini XP, XP. XP1 tambah XP2. Ini XP dot, ini XP double dot. XP. Nah, ini kita substitusiin ke persamaan gerak. XP double dot tambah 2 gamma XP dot tambah omega kuadrat omega 0 atau omega ya tadi ya? Omega 0. Kuadrat XP sama dengan tadi A1 cos omega T plus A3 cos 3 omega T. A1 cos omega T plus A3 cos 3 omega T. Nah, terus kita bakal dapetin substitusiin ini semua ke persegera. Minus omega kuadrat XP ditambah 2 gamma minus gamma gini. Oh ya. Berarti minus omega C sin omega T minus 3 omega D sin 3 omega T plus omega 0 kuadrat XP sama dengan A1 cos omega T plus A3 cos 3 omega T. Berarti omega 0 kuadrat dikurangin omega kuadrat XP kan? Ini sama-sama XP aku kelompokin. Terus XP-nya aku ubah jadi kayak gini.
Jadi C cos omega T plus D cos 3 omega T ditambah, bentar, ini aku mau sederhanain lagi, jadi minus 2 omega, 2 gamma omega, C sin omega T plus 3D sin 3 omega T plus, udah, sama dengan A1 cos omega T plus A3 cos 3 omega T. Nah, ini sama kayak tadi. Kalian kelompokin lagi. Si cos omega T-nya sama yang cos omega T. Terus yang cos 3 omega T sama yang cos 3 omega T. Terus, yaudah berarti yang sin omega T-nya ntar sama dengan 0. Sama yang sin 3 omega T-nya karena di sini gak ada, ntar itu juga disama dengan 0. Berarti ini harusnya dapat. Di sini udah jelas ya kalau di sini C-nya bakal 0. Terus ini D-nya juga bakal 0. Jadi kalian cukup selesaiin ini yang C cos omega T, D cos 3 omega T. Astagfirullahaladzim, gak gini. Sorry banget. Ya pokoknya kalian kelompokin lah si ininya. Buat dapetin si C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, terus kalau udah dapet gitu, C sama D-nya, dibalikin lagi ke si XP-nya. C sama D-nya masukin ke XP. Terus kalian bikin jadi solusi totalnya. X-nya itu kan XH ditambah XP. Yaudah kalian jumlahin aja si XH tadi. X-nya kan ini. Ditambah sama XP-nya ini. Itu sama dengan berapa? Yaudah beres. Selesai kayak gitu. Terus G sentral soal juga nggak ya? Apa udahin aja? Udahin aja. Udah. Oke, jadi sekian aja tutor dari kami. Mohon maaf kalau banyak banget kekurangan. Semoga yang dikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan aku mau ngucapin makasih banyak buat yang udah hadir. Semoga kuis besarnya dilancarkan, UTS-nya semuanya dilancarkan, dan kita semua bisa dapat hasil yang maksimal. Amin. Udah sekian aja dari aku. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.